Halo Sobat Wiki, ketemu lagi dengan kita di program Top 5 News of the Week dengan saya Melia Istighfaroh dan saya Saradita Oktaviani. Dan kali ini kita akan membicarakan 5 berita terpopuler di minggu ini, mulai dari berita politik dan apa aja Mel? Nah, ada juga berita entertainment dan juga beberapa berita viral pada pekan ini. Nah, di berita pertama ini ada berita apa, San? Dan berita pertama ini masih ada kaitannya dengan acara yang dilakukan oleh pemimpin FPI Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Mel. Nah, karena acara tersebut ada beberapa kepala daerah yang harus memenuhi panggilan polisi. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan yang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Selasa 17 November 2020 kemarin. Ya, pemanggilan Anies ini bukan untuk diperiksa, melainkan untuk memberikan klarifikasi dan juga penjelasan terkait status PSBB DKI Jakarta. Dan Anies ini diperiksa selama 9,5 jam. Berikut informasinya. Gubernur DKI Jakarta memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Selasa 17 November 2020. Pemanggilan ini terkait klarifikasi acara yang digelar oleh Rizik Syihab sehingga terjadinya kerumunan massa di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada minggu lalu. Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu terjadi kerumunan massa tanpa adanya protokol kesehatan dalam acara pernikahan anak dari Rizik Syihab dan acara itu tidak dibubarkan oleh aparat. Inilah yang akan ditanyakan dan diklarifikasi oleh Anies Baswedan dalam panggilannya ke Polda Metro Jaya. Anies tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Ia tiba 15 menit lebih cepat dari undangan yang dilayangkan kepolisian. Diketahui Anies memberikan keterangan selama 9,5 jam, terhitung sejak pukul 9:45 hingga 19:30 waktu Indonesia Barat. Ia mengaku bersyukur proses tersebut berjalan dengan lancar. Lebih lanjut, dia mengatakan dia dicecar 33 pertanyaan oleh pihak Polda Metro Jaya dan hasilnya ada laporan sebanyak 23 halaman. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan Anies dipanggil untuk dimintai keterangan soal status pembatasan sosial berskala besar yang sekarang diterapkan di Jakarta. Jika status DKI saat ini dalam keadaan PSBB, maka ada ketentuan lain yaitu kekarantinaan. Lebih lanjut, dia juga mengatakan wilayah PSBB tersebut termasuk bagian dari kekarantinaan. Pemanggilan Anies ini juga guna mempertanyakan kepada penyelenggara pemerintah bagaimana ketentuan PSBB yang berlaku. Selain itu, Tubagus menjelaskan apakah ada aturan yang dilanggar atau tidak di dalam acara tersebut. Bila dari hasil pemeriksaan ini ditemukan adanya tindak pidana, maka polisi akan langsung mengusutnya. Diketahui Anies diperiksa bersama 10 orang lainnya, diantaranya adalah Wali Kota Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, Ketua KUA Tanah Abang, perangkat RT RW terkait, dan juga Babin Kamtipnas. Nah, berita yang kedua ini datang dari dunia entertainment, yakni terkait artis Gisela Anastasia yang memenuhi panggilan polisi untuk menjadi saksi di Polda Metro Jaya pada Selasa 17 November 2020. Gisela Anastasia menjadi saksi terkait video syur yang disebut mirip dirinya. Akan tetapi kepolisian mengatakan adanya kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini. Gisela Anastasia memenuhi panggilan polisi sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Selasa 17 November 2020. Gisela mendatangi kantor kepolisian untuk hadir memberikan keterangan terkait video syur viral yang mirip dirinya. Akan tetapi kepolisian mengatakan adanya kemungkinan akan tersangka baru di kasus video syur yang diduga mirip Gisela. Gisela tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan bersama dengan kuasa hukumnya Sandi Arifin pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Artis tersebut nampak mengenakan kemeja putih, celana coklat dan juga membawa tas berwarna pink. Setelah 5 jam menjalani pemeriksaan, Gisela Anastasia akhirnya keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seusai pemeriksaan, Gisela tak banyak berbicara. Ia mengaku hanya mengikuti prosedur hukum yang ada. Tak ada bantahan dari Gisela terkait sosok pemeran wanita di video syur mirip dirinya. Ketika dicecar soal kebenaran video syur tersebut, Gisela langsung buru-buru memasuki mobil Alphard warna putih. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan polisi belum memastikan apakah sosok pemeran wanita di video syur tersebut Gisela atau bukan.
Namun, Yusri mengatakan adanya kemungkinan akan tersangka baru di kasus video syur yang diduga mirip Gisel. Pihak kepolisian terus melakukan profiling dan menemukan satu akun lain yang menyebarkan video berdurasi 19 detik tersebut. Yusri kini tinggal menantikan hasil pemeriksaan dari Gisel untuk terus mengembangkan kasusnya. Sejauh ini, pihak kepolisian sudah menangkap dan menetapkan 2 tersangka yang disebut sebagai pelaku penyebar video syur yang diduga mirip Gisel. 2 tersangka berinisial PP dan MN ini dianggap telah menyebarkan video syur tersebut secara masif di media sosial. Pelaku penyebar video bisa dijerat 2 pasal berlapis, yakni pasal 27 ayat 1 Jungto, pasal 45 Undang-Undang tentang Undang-Undang ITE, dan pasal 8 Jungto, pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Masih ingat dengan batu meteor yang jatuh di rumah Joshua Huta Galung di Tapanuli Tengah, Sumatera Selatan pada Agustus 2020 lalu? Nah, batu ini ternyata sudah laku terjual seharga 26 miliar rupiah. Pada Agustus lalu, Joshua Huta Galung mendadak viral di media sosial. Pria pembuat peti mati ini mengaku mendapatkan sebongkah batu yang diduga benda langit atau meteor. Joshua menjelaskan batu yang ditemukannya itu seberat 2,2 kg dan tertanam sekitar 15 cm di dalam tanah. Penasaran dengan penemuannya tersebut, Joshua langsung mempostingkan batu itu di beranda halaman akun Facebooknya. Dari unggahan tersebut mendapatkan respon dari ratusan netizen dan juga sudah ratusan kali dibagikan. Setelah analisis, meteorit tersebut diklarifikasikan sebagai CM1 atau 2, karbonan chondrite. Penemuan yang sangat langka yang membawa bahan kimia penyusun yang diyakini telah menjadi benih kehidupan di awal tata surya. Seorang ahli meteorit, Jared Collins, yang berbasis di Bali, dikirim oleh kolektor bernama J. Piatek untuk mengamankan meteorit langka tersebut sekaligus melakukan negosiasi harga. Jared membayar harga yang fantastis, yaitu 26 miliar rupiah. Setelah melakukan kesepakatan dengan Joshua, Jared mengirimkan batu tersebut ke Amerika Serikat dan sekarang telah menjadi koleksi Chai Piatek, seorang dokter dan kolektor meteorit dari Indianapolis. Joshua yang memiliki 3 anak laki-laki mengatakan dia sekarang berencana untuk pensiun, tapi juga akan menggunakan sebagian uang yang dia dapatkan untuk meteoritnya itu untuk membangun sebuah gereja di komunitasnya. Nah, di berita keempat ini ada berita yang viral pada minggu ini tentang mobil Daihatsu Ayla yang menabrak Honda CBR 1000RR di Purwokerto, Jawa Tengah. Kejadian penabrakan ini menjadi viral di media sosial setelah videonya diunggah oleh akun Twitter bernama Izaz. Karena kejadian tersebut, pemilik Daihatsu Ayla ini harus ganti rugi senilai 5 kali lipat harga mobilnya. Hal tersebut lantaran harga Honda CBR 1000RR ini memiliki harga hingga 700 juta rupiah. Berikut berita selengkapnya. Sebuah insiden kecelakaan antara mobil dan motor di Purwokerto viral di media sosial. Pasalnya, mobil Daihatsu Ayla berwarna hitam sengaja menabrak sebuah motor Honda CBR 1000RR yang dimiliki oleh seorang sultan. Video kejadian penabrakan tersebut viral di media sosial setelah dibagikan oleh akun Twitter bernama Izaz. Dari foto dan video yang diunggah oleh akun tersebut, ditulis keterangan bahwa harga motor CBR yang ditabrak bisa 5 kali lipat harga mobil Ayla. Terlihat juga dari foto tersebut jika motor CBR 1000RR terjatuh ditabrak mobil. Mobil Ayla hitam yang menabrak pun mengalami kerusakan di bagian bemper depan. Akun EYAS juga menuliskan bahwa CBR 1000RR yang ditabrak bukan jenis CBR biasa yang berharga 100 jutaan. Diketahui video pertengkaran dan kecelakaan itu juga disebarluaskan oleh akun bernama Hiskia Cahya. Video tersebut memperlihatkan sang pengendara mobil dan motor saling adu mulut. Pengemudi mobil Daihatsu Ayla tak terima dengan suara motor CBR 1000RR yang dibawa oleh pengendara bernama Dimas. Setelah kejadian viral tersebut, pengendara motor bernama Dimas pun sempat melakukan klarifikasi di akun Instagram miliknya, yakni Dimas Prasetyahani. Melalui video yang diunggahnya, Dimas memberikan keterangan, yakni kejadian bermula saat pengendara mobil tak terima dengan suara motor miliknya.
Dimas yang tak terima sempat mengajak duel si pemilik mobil, namun sang pemilik mobil langsung kabur setelah Dimas juga menanggapi kemarahan sang pengemudi dengan mengajaknya berkelahi. Pengemudi yang kabur langsung dikejar oleh Dimas. Ia pun mencoba untuk meminggirkan sang pengemudi mobil karena merasa dipermalukan di depan banyak orang. Setelah itu, tiba-tiba si pengemudi mobil langsung menabrak Dimas hingga terseret kurang lebih 15 meter di depan mobil. Pengemudi mobil menabrak Dimas dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam yang kemudian membuat tangan Dimas mengalami patah tulang. Dari kejadian tersebut, Dimas pun berpikir tragedi yang menimpanya bukan lagi kecelakaan lalu lintas. Dimas lalu melaporkan sang pengemudi mobil atas tuduhan percobaan pembunuhan. Namun tak disangka, kerugian yang dialami Dimas membuat sang penabrak harus mengganti biaya kerugian yang tak main-main. Pasalnya, motor yang dikendarai Dimas, CBR 1000RR ini memiliki harga mencapai 700 juta rupiah. Pihak penabrak memberikan penawaran ganti rugi yakni 1 unit rumah senilai 300 hingga 400 jutaan, ditambah dengan mobil Ayla miliknya yang masih berstatus kredit. Namun setelah berunding dengan keluarganya dan melihat keadaan keluarga penabrak, Dimas memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan juga kekeluargaan. Dan berita terakhir ini, ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak memfasilitasi acara yang dilakukan Habib Rizik pada Sabtu lalu di Petamburan, Jakarta Pusat. Dia menegaskan bahwa acara tersebut dia sudah mengkoordinasikan dengan panitia. Bahkan dia juga turut membuktikan dengan percakapan WhatsApp dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah Pemprov memfasilitasi acara Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu, 14 November 2020 lalu. Riza mengatakan pihaknya sudah memberikan peringatan tegas sebelum acara pernikahan putri Habib Rizik Syihab dan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ia mengatakan hal tersebut kepada Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa. Tidak hanya itu, Riza juga membeberkan percakapannya dengan Gubernur Anies Baswedan dengan wali kota di grup WhatsApp. Wakub DKI Jakarta tersebut menyebutkan pihak Pemprov sudah melakukan tindakan pencegahan. Dalam percakapan grup WhatsApp yang diperlihatkannya, Anies telah memberikan imbauan agar acara HRS tidak membuat kerumunan. Riza mengaku jika ada fasilitas toilet yang diberikan merupakan tindakan salah wali kota. Akan tetapi pihaknya telah mengimbau panitia untuk mengingatkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia menegaskan kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan seluruh kewajibannya, di mana jajarannya melewat Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara telah bersurat juga ke Rizik soal acara pernikahan anaknya dan acara Maulid Nabi di Petamburan. Surat itu meminta Rizik dan penyelenggara bisa mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena ditemukannya adanya pelanggaran. Kemudian setelah acara berlangsung, pihaknya lewat Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan sanksi denda 50 juta rupiah. Hal inilah yang dikatakan bahwa Pemprov tidak tebang pilih. Membantah adanya pernyataan Riza, FPI justru memberikan surat izin yang diberikan di Dishub DKI Jakarta. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler pada minggu ini. Saya Meli Istighfaroh. Dan saya Saradita Oktaviani, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.